Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat, mendapat keberkahan, lancar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa selesai? Baik, saya lihat presentasi hari ini ya. Sudah masuk ya? Baik, sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Bagus. Nah, kita hari ini akan belajar ikatan ion. Nah, sebelum kita belajar ikatan ion, kita ingat-ingat dulu yang kemarin. Ini berkaitan sekali ini dengan ikatan ion. Kemarin kita belajar apa? Konfigurasi elektron. Ada yang bisa jawab enggak? Apa? Saya, Bu. Elektron, Mas? Saya, Bu. Ya, konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron dalam. Sinyal. Nah, dengan konfigurasi elektron ini, kita nanti akan bisa melihat gimana unsur-unsur itu mendapatkan kestabilannya. Ada beberapa cara untuk mencapai kestabilan kemarin. Contohnya Li. Li mencapai kestabilannya gimana itu? Dengan cara melepas atau menerima elektron. Iya, pinter. Dengan cara melepas atau menerima elektron. Nah, ini contohnya Li ini. Li itu untuk mencapai kestabilan akan melepas elektron. Nah, sudah itu semua. Nah, kali ini kita akan belajar ikatan ion. Selanjutnya, apa yang akan kita capai? Yaitu menganalisis pembentukan ikatan ion dan menganalisis ikatan ion yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar peserta didik dapat menganalisis ikatan ion dalam kehidupan sehari-hari dengan kreatif, tanggung jawab, tenggang rasa, toleransi, dan tentunya dengan tepat. Dan kita di sini menggunakan model PBL. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada pengertian ikatan ion yang terjadi, kemudian proses ikatan ion, dan unsur seperti apa yang dapat melakukan ikatan ion. Nah, sebelum masuk materi, kita lihat dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dulu. Hai guys, kalian melakukan percobaan mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Di sini kami akan melakukan dua percobaan. Yang pertama, untuk membuktikan apakah ada atau tidak ada ikatan ion dalam suatu senyawa. Percobaan yang kedua, untuk membedakan antara kovalen polar dan kovalen nonpolar. Di sini kami sudah menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan yang pertama. Gunakan itu ada baterai, kabel, lampu, dan karbon. Karbon yang kita gunakan di sini yaitu paku. Bahan yang kita gunakan yaitu ada air, soda kue, garam, dan gula. Sebelum melakukan percobaan, ada dua karakteristik ikatan ion yang harus kita ketahui. Yang pertama, larut dalam pelarut polar, contohnya seperti air. Yang kedua, jika berbentuk padat, tidak dapat menghantarkan aliran listrik. Jika berbentuk cair, dapat menghantarkan aliran listrik. Sebelum melakukan percobaan, kita harus mencoba apakah alat ini berfungsi dengan baik atau tidak, dengan cara menempelkan kedua ujung karbon. Jika lampu menyala, berarti alat ini berfungsi dengan baik. Soda kue, garam, dan gula kita larutkan dengan pelarut polar yaitu air. Tuangkan air secukupnya ke dalam soda kue, garam, dan gula, kemudian diaduk menggunakan sendok hingga semuanya larut. Percobaan ini dapat kalian lakukan di rumah masing-masing karena alat dan bahannya juga mudah ditemukan. Sekian video percobaan yang dapat kami lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Dari hasil percobaan tadi, apa yang terlihat oleh kalian? Adakah unsur lampu?
Yang unsur garam dan soda. kue dan garam. Yang tidak menyalakan lampu, yang lampunya mati. Air, Gula, benar, Gula. gula. Nah, sekarang ini gambar apa kira-kira? Garam, Bu. Garam sama kalsium klorida mati. Nah, saya nanya, apa kegunaan garam? Ayo. Mengawetkan makanan. Oh iya, mengawetkan makanan. Terus apa lagi? Mengawet makanan. Yang lain. Kalengan makanan. Banyak ya. Banyak sekali fungsi garam itu. Jadi kalau di Eropa itu, kalau musim salju, itu digunakan untuk mencairkan salju. Tetapi garam ini itu bersifat korosi. Kalau kalsium klorida, kira-kira untuk apa? Membersihkan kolam renang korosi. Oh iya, bagus. Kemudian kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara garam itu terbentuk. Kenapa garam itu dapat menghantarkan arus listrik. Sementara kalau gula kok enggak. Jadi dengan kita belajar ikatan ion, kita jadi tahu, oh ini dapat menghantarkan arus listrik dan ini tidak. Jadi kita bisa menghasilkan listrik menggunakan bahan-bahan di sekitar kita. Nah, oke, tugas kalian silahkan kalian diskusikan itu gimana cara terbentuknya garam dan CaCl2 sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Kalian bisa masuk ke LKPD, masuk ke Google Classroom. Ini kelompoknya sudah saya bagi ya, seperti yang tadi sudah masuk ke Google Classroom. Ini sudah ada yang komen, Mbak Citra. Oke, itu sudah ada Mbak Citra yang komen. Kita lihat kelompok yang lain. Kelompok 1 nih yang belum ada komen sama sekali nih. Kelompok 1, ayo yang merasa kelompok 1 silakan didiskusikan. Kita lihat komen kelompok tanggapannya kelompok 2. Yuk, ada kendala untuk kelompok 2. Baik, ini sudah banyak komen yang masuk, banyak tanggapan, banyak diskusi. Ada 4. Ya, ini ada Mbak Ami. Terjadi karena ada ion positif dan negatif. Benar. Terus kita lihat kelompok yang lain. Ya, kelompok 3 sudah ada 4. Bagus. Oke ya. Ini kita sudah diskusi. Silahkan buat hasil presentasi diskusi kalian. Kemudian setelah ini kita presentasikan. Kelompok 1 Mas Fihan ya. Kelompok 2 Mbak Citra. Kelompok 3 Mas Edi. Siap, Bu. Mulai dari kelompok 1. Ini karena kalian sudah mengirimkan ke saya via WA ya. Saya bantu share screen dari hasil diskusi kalian yang sudah dikirimkan ke saya. Dari kelompok 1, silahkan Mas Fikhan. Ya, ini hasil dari kelompok 1. Kelompok 2, Mbak Citra sudah siap? Kelompok 2. Silakan Mbak Citra. Catatan hal penting dan menarik berdasarkan wacana proses pembentukan NaCl dan CaCl. Hal yang menarik dari wacana di atas, Na dan Ca melepas elektron dan Cl menerima elektron. Na melepas 1 elektron, bisa Ca melepas itu ya. Kameranya dinyalakan, Mbak. Elektron, jadi harus ada yang melepas kemudian ada yang menerima. Gambar proses pembentukan ikatan ion pada senyawa berikut. Na melepas 1 elektron. Betul. Setelah Anda menggambarkan proses pembentukan ikatan ion, tulislah langkah-langkah dalam 1. Menentukan konfigurasi untuk menghadapi unsur. 2. Menentukan jumlah ion negatif dan ion positif yang dihasilkan suatu unsur. 3. Membuat rumus senyawa. Ya. Sudah? Berdasarkan hasil diskusi unsur-unsur yang mencapai kestabilan seperti apa yang terjadi, unsur-unsur melakukan ikatan ion adalah unsur yang mencapai kestabilan dengan cara melepas atau menerima elektron. Lanjut. Berdasarkan tabel di atas, ditinjau dari sifat unsur-unsur apakah yang membentuk ikatan ion.
Proses pembentukan ikatan adalah dengan cara serah terima elektron, di mana salah satu unsur memesan elektron dan dipakai oleh unsur lain. Informasi menarik dari kelompok bawah, jika jumlah elektron yang dilepas dan diterima tidak sama, maka jumlah unsur menyesuaikan dengan jumlah elektron yang lepas. Ikatan ion ini dilakukan agar unsur-unsur menjadi stabil karena elektron memenuhi kaidah oktet. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Citra, bagus sekali ya. Komplit. Tepuk tangan buat Mbak Citra ya. Hasil diskusi kita hari ini. Kesimpulannya sudah kalian bahas. Nah, berikutnya kesimpulan apa yang kalian dapat pelajaran hari ini? Ikatan ion terjadi antara unsur logam dan non-logam pada golongan La 1A, 2A, ya 2A, 3A, dengan golongan 5A, 6A, dan 7A. Ada lagi? Menambahkan, ikatan ion terjadi karena adanya serah terima elektron di mana antara ion yang bermuatan positif dan negatif saling tarik-menarik sehingga terjadi gaya elektrostatik. Iya betul, ini kesimpulan yang paling tepat dan sangat tepat. Kedua kesimpulan yang dihasilkan oleh Mas Edi dan Mas Fikhan. Jadi ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena serah terima elektron, di mana ada ion bermuatan positif, ada ion bermuatan negatif, kemudian keduanya saling tarik-menarik menghasilkan gaya elektrostatis. Itu ya, itu jadi hasil kita hari ini. Bisa saya tambahkan sedikit penguatan, kalian bisa lihat di Zoom lagi. Nah, seperti yang tadi video saya sampaikan tadi ya, kenapa garam dapat menyalakan lampu? Itu karena tadi terjadi ikatan ion antara ion positif dan negatif. Sehingga pada saat dimasukkan ke dalam cairan atau larutan, maka mereka menghasilkan ion positif dan negatif yang dapat menghantarkan arus listrik. Ada pertanyaan untuk hari ini? Ada pertanyaan tidak? Siap, cukup Bu. Cukup ya. Nah, setelah itu silahkan kalian kerjakan Google yang sudah Ibu share tadi ya. Nah ini, nanti kalian akan melihat seperti ini ya. Akan melihat seperti ini. Silahkan dikerjakan dulu sambil saya lihat hasilnya. Silahkan itu dikerjakan dulu. Nah nanti kalau sudah ada yang masuk, nanti saya koreksi. Yang terlihat masih apa? Masih Google Form saya ya. Oke, ini sudah ada yang mengerjakan. Nah, ini sudah ada 11 respon yang mengerjakan. Nah, ini sudah ada yang nilainya 80, 100. Nah, oke. Karena ini waktunya udah habis, saya koreksi nanti. Ini yang lain masih 000, itu karena belum saya koreksi. Jadi nanti bisa kalian lihat hasilnya setelah pembelajaran. Terima kasih. Untuk refleksi hari ini, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran kita hari ini? Kekurangannya dulu. Kira-kira apa? Untuk pembelajaran kali ini terlalu cepat waktunya. Oh iya, karena memang ini ya materinya cukup memerlukan pemahaman, tapi waktu yang tersedia memang jam pelajaran kita hanya 3 jam per minggunya. Ya, mungkin besok akan saya buat pembelajaran yang lebih efektif lagi dengan memanfaatkan waktu yang tersedia. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini. Sungguh luar biasa ya. Bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.